Selamat malam. Penahanan musisi Jerinx menuai kontroversi. Ada yang menilai penahanan ini adalah bentuk pembungkaman pendapat, tapi ada juga yang mendukung karena pernyataan-pernyataan Jerinx dianggap menyesatkan publik. Inilah Rossi, suara sumbang corona. Haruskah dipenjara? Karena rapid test itu nggak akurat, kawan-kawan. Ilmuwan di Amerika, ilmuwan di Eropa, mereka masih belum sepakat tentang keabsahan alat tes ini. Kenapa kita di Indonesia harus tunduk sama apa kata WHO? Jadi gimana tadi pemeriksaan tadi, Bli? Baik, lancar. Lancar ya? Untuk anggota masyarakat yang memiliki pengikut dan penggemar, mohon betul-betul dapat menyampaikan berita-berita yang baik dan berita-berita yang bersumber dari sumber yang valid dari para ahlinya dan sumber yang terpercaya. Profesor adalah yang menciptakan antibody COVID-19. Suara sumbang corona haruskah dipenjara? Itulah tema Rossi malam hari ini. Polisi menahan Jerinx atas laporan ID yang tersinggung terkait status Instagram Jerinx yang menyebut ID kacung WHO. Selama ini Jerinx memang bersuara beda dengan pendapat umum soal COVID-19. Antara lain ia menyebut COVID-19 adalah konspirasi global. Selain Jerinx yang berurusan dengan polisi, ada juga musisi Anji. Ia mewawancarai seseorang yang mengklaim menemukan obat COVID-19. Padahal narasumber Anji yang bernama Hadi Pranoto itu, ia tidak memiliki latar belakang medis dan keilmuan untuk dapat mengklaim produknya adalah obat penyembuh COVID. Apa yang mereka lakukan bisa dianggap menyesatkan. Tapi apakah mereka pantas dihukum? Sudah bersama saya Septian Eko Nugroho. Ia adalah Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Lalu ada juga Uni Lubis. Ia adalah pemimpin redaksi IDN Times. Dan Arif Zulkifli, Direktur Pemberitaan Tempo Group. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat. Saya ke Bung Septiaji Eko Nugroho dulu. Anda biasa dipanggil dengan Bung Zek. Jerinx dipolisikan ID karena status Instagramnya yang menyebut ID dan rumah sakit sebagai kacung WHO karena seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan menjalani tes COVID-19. Kita lihat dulu postingan secara utuh ya. Memang selama ini yang ada di media itu ID kacung WHO, tetapi postingan lengkapnya seperti ini. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa yang tanggung jawab? Saya ke Bung Zek dulu. Apakah Anda sepakat ini adalah sesuatu yang bisa dikategorikan ujaran kebencian, pencemaran nama baik? Bung Zek? Ya, begini Rossi, saya rasa kita harus adil ya menilai siapapun, termasuk dalam hal ini adalah Jerinx. Jadi kalau dalam observasi kami itu Jerinx ini setidaknya kita ada 3 poin yang bisa kita dapatkan dari seorang Jerinx. Yaitu yang pertama adalah ketika dia menyuarakan haknya untuk berpendapat. Dan seperti contoh dia mengkritisi mungkin penanganan pandemi oleh pemerintah, mengkritisi WHO. Atau misalnya mendukung tokoh-tokoh seperti Siti Fadilah. Itu saya rasa itu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan juga hak untuk menyuarakan informasi itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 28 ayat pasal 28 pada ayat yang sama. Nah, problemnya adalah Jerinx dalam konten-konten yang ada di media sosialnya, itu juga dia menyuarakan
berbagai macam hoax dan teori konspirasi. Dan sebelumnya nih ya, Anda bicara sebelumnya ya, sebelum bicara soal ID kacung WHO ya. Itu adalah salah satu dari 3 konten yang ada dalam konteks Jerings ya. Yang pertama adalah konten-konten yang sesuai dengan haknya menyuarakan pendapatnya. Yang kedua adalah terkait dengan berbagai macam hoax dan teori konspirasi di mana dia menjadi bagian dari gelombang hoax dan teori konspirasi yang saat ini menjadi problem besar ya di berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian juga yang ketiga adalah konten-konten yang dinilai oleh pihak lain itu sebagai konten yang dianggap menghina. Ya, betul karena Kompas TV juga pernah mewawancarai Jerings, dia berani menuding, artinya dia berani berpendapat soal virus corona adalah konspirasi seorang Bill Gates. Dia mengatakan Bill Gates. Kita tahu bahwa ia merefer itu kepada Bill Gates. Katanya seperti ini, terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Saya coba ingin ingatkan seperti apa yang selama ini dikatakan Jerings tentang virus corona itu adalah konspirasi global. Jadi saya punya bukti kenapa. Terlalu banyak kebetulan dan tidak ada kebetulan di dunia ini yang terjadi terus-menerus. Kalau terus-menerus itu bukan kebetulan namanya, tapi itu namanya pola. Lalu ada yang namanya Rockefeller dokumen Rockefeller itu diterbitkan tahun 2010 di mana tim Rockefeller bekerja sama dengan Bill Gates membuat sebuah dokumen, sebuah skenario tentang bagaimana situasi sekarang ini terjadi dan di sana disebutkan persis kota pertama yang akan melakukan lockdown adalah Cina. Lalu kota-kota lain akan menirunya. Lalu ketika lockdown dilakukan akan terjadi sebuah proses integrasi semua sistem. Ya, itu yang dikatakan. Kenapa saya mengulang pernyataan ini untuk memperjelas apa yang menjadi penjelasan dari Bung Zek bahwa ini tidak saja terkait dengan postingan yang terakhir soal kacung WHO, tapi juga ada postingan seorang Jerings yang mengatakan COVID ini adalah konspirasi global, dia berani dengan pasien corona, tidak akan tertular. Itu kan kira-kira poin penjelasan Anda, Bung Zek? Ya, betul. Rosi, saya rasa saya ingin menjelaskan juga ada sebuah jurnal yang muncul di minggu lalu, muncul di American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Indonesia itu nomor 5, peringkat 5 besar di dunia, di mana negara yang paling banyak bersebar rumor, stigma, dan juga teori konspirasi. Dan dampaknya saya rasa sudah cukup serius ya. Sebagai contoh, kami merasa bahwa berbagai macam disinformasi ataupun yang kita sebut dengan infodemi ini sudah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat, bahkan memunculkan pembangkangan. Ya. Kemudian juga intimidasi kepada para tenaga medis. Ini juga menjadi satu hal yang sangat serius. Saya ingin garis bawahi di sini sih, Bung Zek, bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu dengan adanya hoax, misinformasi, menimbulkan dampak serius sehingga menimbulkan pembangkangan terhadap kedisiplinan warga supaya dia patuh pada protokol kedisiplinan gitu kan. Dan menurut Anda, Jerings salah satu orang yang memprovokasi publik untuk membangkang pada disiplin protokol kesehatan. Ya. Anda melihat Jerings, ingin saya tekankan lagi, Anda melihat Jerings menjadi faktor utama yang membuat publik, terutama dalam hal ini masyarakat Bali, menjadi tidak disiplin pada protokol kesehatan? Kalau dibilang faktor utama, saya rasa terlalu berlebihan karena aktornya sangat banyak sekali. Jadi termasuk Jerings. Jerings salah satunya, kebetulan dia adalah selebriti yang punya follower sampai jutaan gitu ya di media sosial. Dan juga dia termasuk yang mungkin paling vokal dan dia berani turun ke ruang publik ya, tidak hanya di media sosial saja. Jadi itu yang mungkin membedakan Jerings, sekaligus karena dia juga mungkin paling sering diliput ya oleh media. Termasuk ketika ia demonstrasi tanpa menggunakan masker. Ya, itu kan salah satu yang aktivitas yang sangat tidak empatik ya terhadap bagaimana penanganan pandemi di Indonesia, khususnya kalau kita melihat para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang saat ini mereka sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa lain. Di sisi lain sudah banyak yang meninggal ya dari para tenaga kesehatan ini. Nah ini yang tentu menjadi pertanyaan kita semua. Jerings ini sebenarnya apakah ia memang tidak paham bahwa Indonesia ini kalau mau keluar dari pandemi, kita harus setia atau sepakat dengan protokol kesehatan. Ya, jadi menurut Bung Zek, apakah seorang seperti Jerings ini pantas dihukum? Nah, itu adalah satu penyempitan makna juga. Ketika kita minta supaya orang-orang seperti Jerings dan juga para influencer lain lebih bertanggung jawab gitu ya, kita meminta
supaya aktivitas menyebarkan hoax dan teori konspirasi itu berhenti. Mereka ditertibkan. Tetapi apakah harus dengan pidana? Nah, ini saya rasa tidak. Oke. Karena ada banyak Tapi harus cara. ditertibkan. Ditertibkan ya, saya rasa harus ditertibkan. Selama ini kan sebenarnya berbagai konten-konten yang mengarah kepada upaya pembangkangan publik, mengajak orang untuk meninggalkan masker, itu sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk menertibkan. Sebagai contoh misalnya platform seperti YouTube, kemudian Facebook, kemudian yang lain, itu Twitter juga ya. Itu sudah mulai men-take down ya, konten-konten yang mengarah kepada hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain. Termasuk Ditertibkan. seperti itu. Ditertibkan, tapi apakah harus dihukum? Itu jadi pertanyaan Anda juga ya. Anda nggak setuju dia langsung ditahan dan dihukum? Ya, sebenarnya kan pendekatannya adalah keadilan ya. Bahwa pidana itu memang disediakan sebagai langkah terakhir, ya itu karena kita negara hukum. Tetapi apakah itu harus digunakan? Kita lihat dulu kasus-kasusnya seperti apa. Baik. Karena kami merasa bahwa pendekatan yang paling ideal adalah restoratif justice. Oke. Jadi menyelesaikan masalah itu mengutamakan mediasi, mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pidana dulu. Tetapi kalau memang tidak ada jalan lain, ya pidana adalah salah satu hal yang menjadi kesepakatan kita paling akhir. Pidana adalah menjadi salah satu cara untuk penyelesaian akhir. Saya ke Arief Zulkifli. Bung, di koran Tempo, editorialnya adalah Jumat 14 Agustus, Tempo meminta agar proses kasus hukum Jerings dihentikan karena tidak memenuhi unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Menurut Anda, apakah langkah polisi memproses hukum Jerings dan kemudian langsung menahannya, itu sesuatu yang terlalu berlebihan? Saya kira pasti ya, kalau saya mau lihat pasal yang digunakan polisi dalam menjerat Jerings. Pasal yang digunakan itu adalah Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang bernuansa sara. Coba kita teliti di mana saranya dari postingan dia di Instagram yang menyebut bahwa isi adalah kacung WHO. Saya tidak melihat ada saranya di situ. Sehingga dugaannya kita adalah dugaan sementara orang, wartawan, penggunaan pasal ini dilakukan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, yaitu 6 tahun. Nah, kalau di atas 5 tahun itu bisa langsung ditahan. Jadi memang dicarikan satu pasal yang bisa membuat dia langsung ditahan. Ya, karena begini, Bung Arief, saya ingin tambahkan. Karena setelah ia mengatakan gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan rumah sakit seenak mewajibkan semua orang yang melahirkan di tes COVID-19, ia juga memposting bubarkan ID, saya nggak akan berhenti menyerang kalian sampai ada penjelasan seperti ini. Sehingga itu juga menjadi salah satu alasan subjektif penyidik menahannya karena tahu Jerings tidak akan berhenti melakukan memposting pernyataan-pernyataan yang mungkin bagi banyak orang dianggap memprovokasi. Ya itu dia, maksud saya kan kita tidak bisa menghukum seseorang atas sesuatu yang belum dilakukan. Kalau yang diceritakan Rosi tadi itu kan akan terus begitu. Akan terusnya juga nanti akan jadi perdebatan panjang nanti di pengadilan ya. Dan saya cemas bahwa nanti penuntut umum begitu akan kewalahan menghadapi argumentasi dari Jerings dan pengacaranya. Kalau Bung Arief tidak setuju orang seperti Jerings ini dihukum, jadi apa yang harus dilakukan untuk menertibkan seperti yang tadi ucapan dari Bung Zek Mavindo, menertibkan ungkapan-ungkapan di sosial media yang bersifat memprovokasi, misinformasi, dan membuat masyarakat tidak disiplin pada protokol kesehatan? Kalau ada satu gerakan, ada suatu upaya untuk mengorganisir diri, kelompok, satu kesatuan tertentu untuk secara bersama-sama mengkampanyekan, menentang, melawan dari upaya-upaya jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, saya kira itu bisa digunakan pasal yang lain. Tetapi kan ini tidak. Postingan-postingan di Twitter, di sosial media itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Jadi Bung Arief, kalaupun itu harus dilakukan, kepentingan publik adalah hukum tertinggi begitu, sehingga dengan ungkapan-ungkapannya di sosial media dianggap mengganggu keselamatan publik, kalaupun dia harus ditangkap jangan dengan pasal ini. Tapi Anda sepakat bahwa orang-orang seperti ini harus ditertibkan? Enggak, saya tidak setuju sampai benar-benar bisa dibuktikan bahwa dia mengorganisir diri melalui cara-cara tindakan-tindakan yang secara hukum bisa dipastikan itu salah. Tapi kalau postingan-postingan
itu adalah tantangan buat saya, buat pemerintah untuk melakukan kontra narasi gitu. ICW hari ini atau kemarin mengeluarkan satu rilis yang menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan dana yang sangat besar untuk program-program serupa dengan menggunakan influencer. Nah, kok sudah keluarkan anggaran sebegini besar bisa kalah sama jaring? Kalau saya sih logikanya itu aja gitu. Jadi lakukanlah narasi, pendidikan, sosialisasi lewat berbagai cara supaya masyarakat bisa taat. Rosi jangan lupa bahwa saya mau pakai istilah yang mungkin cynical dan kita temukan di sosial media, yaitu COVIDians gitu ya. Orang-orang yang tidak paham terhadap COVID, kita tidak bisa menghukum COVIDians. Kita bisa mempersuasinya, membatasi ruang geraknya barangkali dalam hal kampanye dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa menahan. Dan buat saya ini kemunduran yang luar biasa. Berbagai diskusi. Saya bisa lanjutkan sedikit saja. Oke. Ya, dalam berbagai diskusi, hate speech itu sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah persoalan yang serius, karena di dalam hate speech ada soal persepsi terhadap hate. Gitu. Jadi kalau seseorang mengatakan hate speech, dia nggak bisa langsung dihukum karena menurut siapa hate. Oke. Nah, gitu loh. Baik. Nah, dalam berbagai diskusi ini sudah berubah menjadi hate speech. Jadi kalau dia hate tapi dari informasi yang dipelintir, nah ini baru persoalan. Gitu. Nah, kita hate speech-nya malah kemudian sekarang berusaha dipidanakan. Jadi menurut saya mundur kita. Ya, saya akan langsung ke Mbak Uni Lubis, tapi Mbak Uni Lubis saya sudah harus dikasih tahu untuk jeda sebentar. Kesempatan pertama langsung saya berikan pada Mbak Uni Lubis, kami kembali saat lagi.